Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kami panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Laras Rizky Dwi Pasasti bersama anggota kelompok saya yang lain, yaitu Siti Fatimah Zahra, Adelia Galuh Kusuma Mustafa, Fabiola Karisa Ramadhani, dan Alunia Anggita Ramadhani. Kami dari kelompok metode penelitian eksperimen J dengan kelas yang diampu oleh Ibu Latifatul Laili MC Psikolog akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen kami yang berjudul Pengaruh Mendengarkan Musik Terhadap Kinerja Kognitif pada Mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama, yakni mendengarkan musik sebagai variabel independen dan kinerja kognitif sebagai variabel independen. Kinerja kognitif merupakan aspek dasar dalam proses belajar yang berpengaruh terhadap pencapaian akademik individu. Pada mahasiswa, kinerja kognitif yang optimal berperan penting dalam mempertahankan fokus, memahami informasi, dan memecahkan masalah secara efektif. Dalam konteks pembelajaran, musik latar sering digunakan karena berkaitan dengan regulasi suasana hati dan aktivasi psikologis yang secara teoritis mempengaruhi proses kognitif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa karakteristik musik tertentu seperti tempo dan valensi emosional dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa kognitif, sehingga hubungan antara mendengarkan musik dan kinerja kognitif pada mahasiswa perlu dikaji lebih lanjut secara empiris. Pertanyaan penelitian, yang pertama bagaimana kinerja kognitif mahasiswa ketika mengerjakan tugas dalam kondisi mendengarkan musik dibandingkan dengan kondisi tanpa musik. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan peningkatan kinerja kognitif yang signifikan antara mahasiswa yang mendengarkan musik dan mahasiswa yang tidak mendengarkan musik. Kinerja kognitif. Kinerja kognitif merupakan kemampuan menyelesaikan tugas menggunakan proses mental yaitu pemahaman, perhatian, pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, serta pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang terukur dan berkualitas. Menurut Koterel 2017, aspek kognitif meliputi persepsi, perhatian, pengambilan keputusan, regulasi emosi, resiliensi, pengalaman, dan kepercayaan diri. Musik adalah stimulus auditori, sehingga mempengaruhi otak secara subjektif. Selain itu, musik menstimulasi otak kanan saat otak kiri bekerja, membantu fokus serta pemrosesan informasi dan memberi stimulus untuk perkembangan kognitif dan emosi positif. Hipotesis alternatif. Untuk hipotesis alternatif, ada pengaruh mendengarkan musik terhadap kinerja kognitif mahasiswa. Untuk hipotesis 0, tidak ada pengaruh mendengarkan musik terhadap kinerja kognitif mahasiswa. Penelitian ini dilakukan oleh kelompok J dengan melibatkan 22 mahasiswa aktif berusia 18-21 tahun. Desain yang digunakan adalah quasi-eksperimen dengan model pre-test dan post-test control group design, di mana peserta dibagi menjadi kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Manipulasi yang digunakan adalah 5 tes aritmatika yang mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan angka maksimal 3 digit. Berdasarkan Dole-Guy, kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan berupa pemutaran musik selama istirahat, manipulasi, dan post-test, sementara kelompok kontrol tidak menerima perlakuan. Prosedur dimulai dengan screening awal melalui Google Form, lalu peserta dibagi ke dalam 2 kelompok, dan masing-masing menjalani rangkaian pre-test, manipulasi, dan post-test sesuai desain penelitian. Dalam hasil penelitian ini membandingkan 2 kelompok, eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan khusus, sedangkan kelompok kontrol tidak. Hasilnya, kelompok eksperimen menunjukkan penurunan skor tes yang signifikan secara statistik dengan nilai P sama dengan 0,030 dan efek yang cukup besar yaitu 0,782. Artinya, perlakuan yang diberikan benar-benar berdampak. Sementara itu,
kelompok kontrol juga mengalami penurunan skor, tapi tidak signifikan. P yaitu P sama dengan 0,108. Jadi, kemungkinan besar penurunan itu bukan karena perlakuan. Dari analisis deskriptif, kita juga lihat bahwa rata-rata skor kelompok eksperimen turun dari 6,91 ke 5,36. Sedangkan kelompok kontrol turun dari 7,91 ke 6,64. Ini memperkuat kesimpulan bahwa perlakuan pada kelompok eksperimen berhasil mengubah hasil mereka secara nyata. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian kami, didapatkan bahwa musik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja kognitif pada partisipan kelompok eksperimen. Hal ini juga dilihat dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan musik mengalami penurunan skor rata-rata dari saat pretest 6.91 menjadi saat posttest 5.36. Artinya, musik memang pengaruh kepada kinerja kognitif, namun pengaruh yang diberikan cenderung ke pengaruh negatif karena menurunkan kinerja kognitif, khususnya dengan menurunkan kemampuan pada partisipan saat menyelesaikan tugas dengan mendengarkan musik. Kemudian kami juga mengutip dari penelitian sebelumnya dari data 2021 mengatakan bahwa musik dengan latar menghambat memori jangka pendek. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Hofbauer mengatakan bahwa musik tempo cepat atau emosional menurunkan memori jangka pendek dan fluensi verbal. Kami juga mengutip dari penelitian yang dilakukan Syiah et al. Tahun 2022 yang mengatakan bahwa pengaruh musik tidak bisa digeneralisir tergantung pada kompleksitas tugas. Kemudian, penelitian yang dilakukan Lestari et al. Pada tahun 2019 mengatakan bahwa musik lebih mempengaruhi aspek emosional atau kenikmatan arousal daripada kognitif. Kemudian, penelitian kami dapat dijadikan implikasi bahwa penggunaan musik saat belajar tidak selalu memberikan manfaat bagi kinerja kognitif, khususnya bagi mahasiswa. Ternyata, musik juga dapat menjadi distraktor yang menurunkan kemampuan menyelesaikan tugas seseorang, sehingga strategi belajar perlu disesuaikan dengan jenis musik, kompleksitas tugas, dan karakteristik setiap individu. Kemudian, temuan ini juga memberikan kontribusi teoritis bahwa pengaruh musik terhadap kognisi bersifat kontekstual serta membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan desain dan sampel yang lebih luas. Selanjutnya pada kesimpulan penelitian, hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, yang menandakan musik berpengaruh signifikan terhadap kinerja kognitif mahasiswa, namun pada kelompok eksperimen saja. Musik cenderung menurunkan kemampuan kinerja kognitif mahasiswa, terutama pada tugas yang kompleks. Lalu ada keterbatasan penelitian kami, yaitu ukuran sampel yang relatif kecil, lalu distribusi jenis kelamin yang tidak seimbang, keterbatasan literatur kuantitatif, dan durasi eksperimen yang terkesan singkat. Saran yang bisa kami berikan kepada penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, melibatkan jumlah sampel yang lebih besar, lalu yang kedua, memperluas kajian literatur dengan mengkolaborasikan lebih banyak penelitian kuantitatif. Lalu yang ketiga, ada menggunakan durasi eksperimen yang lebih panjang atau melakukan eksperimen dalam beberapa sesi pengukuran. Baik, sekian presentasi yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.